Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas soal nomor 2. Jadi ceritanya ada sebuah rangkaian benda ya, berupa batang, AP, PB, kemudian ada pula bentuk setengah lingkaran DB. Seperti gambar ini ya. Eh, Kemudian panjangnya AP 4 meter, PB 2 meter, jari-jari BD 2 meter. Kemudian mereka muatannya serba sama, lambdanya plus 10-7 kolom per meter. Yang ditanya adalah besar dan arah medanisnya di titik O. Oke, jadi ada 3 benda, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari batang AP. Baik, untuk AP pertama kita list dulu data-datanya ya. Yaitu kita misalkan titik C itu adalah horizontalnya dari O. Seperti gambar ini ya, ini kan kelihatan ya bahwa DO dan OB itu kan apa? Ini kan lingkaran ya, DB itu kan setengah lingkaran. Maka DO dan OB itu kan pasti sama panjang kan. Maka AP itu kan sejajar dengan DB. Maka bisa disimpulkan bahwa AP itu dia simetris terhadap O. Jadi O akan sudah tegak lurus dengan AP di titik tengah, yaitu titik tengahnya kita sebut saja C. Sehingga kita bisa dapatkan AO maupun PO, AC dan PC itu sama-sama 2 meter. Sehingga ketika kita mencari AO dan PO itu karena AC 2 meter, terus CO juga 2 meter, maka kita dapatkan nilainya adalah untuk AO-nya kita pakai Pythagoras ya. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat jadinya 2 akar 2. Nah, kita sudah dapat data AO 2 akar 2, yang lain juga kita sudah dapatkan datanya yaitu AC2, CO2. Oke, kebetulan angkanya sama-sama ya. Jadi untuk angka insya Allah tidak sulit. Nah, sekarang kita tentukan dulu sudut θB dan θA. Jadi ketika ada modelnya batangnya tegak dan medannya nembaknya ke kanan, maka kita mengambil sudut B-nya itu dari posisi tengah ke bawah itu yang positif. Maka θB nilainya positif, sementara θA negatif. Jadi ini sama seperti yang di buku Fisika 1 ya. Fisika 1 yang terbitan ITS tentang penurunan rumusnya di sana disebutkan θB itu yang positif, yang θA yang nilainya negatif. Nah, sekarang kita hitung cos θB berapa, cos θA berapa, sin θB berapa, sin θA berapa. Nah, di sini gampangnya biar nggak lupa itu yang negatif itu hanya sin θA. Sementara cos B, cos A, sin B itu nilainya akan positif. Dan nilainya kebetulan sama semua ya, yaitu setengah akar 2. Kebetulan untuk soal ini sama, tapi tidak selalu seperti ini. Nanti menyesuaikan ya bagaimana soalnya. Oke, kemudian kita tinggal masukkan rumus ini ya, rumus jadi yang telah diturunkan, bagaimana menghitung muatan yang terdistribusi kontinu pada batang, yaitu K lambda A dari cos θB min cos θA plus sin θB sin θA. Nah, untuk vektor satuannya ini yang berbeda-beda bergantung pada posisi batang. Kalau batangnya di bawah nembak ke atas, itu kan yang kiri I, yang cos-cos itu vektor satuannya I, sementara yang sin-sin vektor satuannya J. Positif dua-duanya. Tapi karena ini batangnya tegak dan nembaknya ke kanan, maka dengan transformasi koordinat, kita bisa dapatkan bahwa nilai yang I berubah menjadi min J, sementara yang J berubah menjadi I. Makanya di sini vektor satuannya berubah menjadi min J dan I. Jadi cos-cos itu dengan min J, sementara sin-sin dengan I. Nah, itu kalau menggunakan teknik transformasi koordinat. Tapi kalau mau memakai teknik penurunan rumus dari awal dengan posisi batangnya tegak, itu juga boleh gitu, nggak masalah. Ini juga telah dibuat tutorialnya oleh Mas Muhsin. Ada di e-learning yang insya Allah akan saya bagikan. Oke, lanjut. Kemudian kita masukkan nilainya ya, yaitu nilai cos theta A, cos theta B, sin theta B tadi. Kita masukkan nilainya, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 9/2 akar 2 kali sub pangkat 2 I Newton per meter. Dan ini logis secara fisis. Kenapa logis? Coba lihat gambarnya. Batangnya tegak, terus bedanya di kanan. Dia nembak ke kanan kan? Nah, ke kanan itu vektor satuannya apa? Plus I kan?
Nah, jadi artinya hasil ini sesuai gitu dengan fisisnya. Jadi nanti ketika memang hasil perhitungan rekan-rekan tidak sesuai dengan fisis, maka perlu dicek lagi di persamaan. Jangan-jangan ada yang keliru, baik vektor satuannya maupun ininya. Tapi kalau open harusnya nggak keliru lah. Kalau open gitu, tinggal lihat catatan bagaimana kalau batangnya dibolak-balik. Oke, lanjut. Sekarang benda kedua yaitu batang PB. Nah, batang PB sebenarnya hampir sama dengan batang AP. Cuman dia posisinya di bawah dan ini mungkin yang bisa mengecoh itu adalah sudut B-nya, sudut theta B-nya 0. Kita lihat ya bahwa dia tidak melewati setengah, maksudnya dia hanya persis setengah gitu. Sehingga dia hanya punya sudut theta A. Nah, jadi teman-teman jangan bingung, rekan-rekan jangan bingung, ini maksudnya adalah theta B-nya adalah 0. Karena batangnya posisi seperti itu. Nah, seperti biasa kita ada list dulu data-datanya. Nah, kebetulan ini angkanya juga sama ya seperti yang tadi, yaitu sisi tegaknya itu 2 dan 2, sisi miringnya 2 akar 2. Nah, sehingga untuk yang sudut A itu kita bisa dapatkan sin theta A-nya itu min setengah akar 2, cos theta A itu setengah akar 2. Nah, sementara untuk sudut theta B karena sudutnya 0, makanya cos 0 adalah cos theta B, cos 0 itu adalah 1, sementara sin theta B, sin 0 nilainya adalah 0. Jadi memang di persamaan batang itu yang urgent itu adalah menentukan nilai cos dan sinnya. Karena untuk yang lain rumusnya insya Allah sudah diketahui seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita ke benda ketiga. Sebenarnya ini tinggal masukin rumus juga ya. Rumusnya yang sama seperti tadi. K dikalikan dengan lambda per A cos theta B min cos theta A kali vektor I satuan ditambah sin theta B min sin theta A vektor J satuan. Jadi ini yang defaultnya ya, yang default itu vektor satuan I yang cos-cos, yang sin-sin itu vektor satuannya J. Oke, kemudian kita masukkan nilainya sehingga didapatkan cos dan sin yang kita dapatkan di halaman di foto sebelum ini, kita dapatkan nilainya demikian. Jadi kita lihat bahwa ternyata pada PB itu punya dua arah gitu untuk medannya, ada arah I dan arah J, dan ini logis juga gitu, karena kalau kita lihat gambar ini, PB itu akan nembaknya ke kanan atas, karena dia kan posisinya kan kiri bawah, dia nembak, oh pasti arahnya kanan atas itu berarti I positif dan J positif, dan ini logis gitu. Karena I-nya 1 min setengah akar 2 nilainya akan sekitar 0,3 positif, sementara J-nya juga positif. Jadi ini logis. Oke, sekarang kita ke yang persamaan, yang benda ketiga itu setengah lingkaran. Nah, untuk setengah lingkaran, rumusnya sebenarnya hampir sama dengan yang batang, tapi ya bedanya sedikit saja gitu. Ya, A diganti dengan R. R jari-jari ya, K lambda R, cos min cos, plus sin min sin. Nah, untuk menentukan sudut theta B adalah dihitung dari jam 12 dari arah utara searah jarum jam. Nah, karena dia setengah lingkaran berarti sudut B-nya itu berada persis di satu setengah putaran lingkaran, berarti dia adalah 180 derajat. Dan kemudian karena dia startnya juga persis di atas, berarti startnya dari sudut 0 derajat atau arah utara. Makanya cos theta B itu adalah cos 180, sementara theta A itu adalah 0 derajat. Maka kita tinggal masukkan rumusnya. IJ-nya ini sama seperti persamaan default batang ketika posisi di bawah menembak medannya ke atas. Oke, kita masukkan cos 180 itu min 1, cos 01, min 1 min 1 jadi min 2. Nah, untuk sinnya, sin 180 itu 0, sin 0 juga 0, maka kita dapatkan vektor satuannya hanya ada di min 2i. Ini dapatkan nilai min 9 kali 10⁻²i Newton per meter. Dan ini logis. Karena benda setengah lingkarannya posisinya kanan, maka dia pasti nembak ke kiri kan. Sehingga vektor satuannya jadinya min i. Dan itu sesuai dengan hasil yang kita dapatkan di sini. Kemudian terakhir diminta medan totalnya. Ya kita tinggal tambahkan saja.
Yang EAP yaitu batang pertama yang tegak nembak ke kanan, kemudian EPB batang yang horizontal di bawah nembaknya ke kanan atas, dan E setengah lingkaran, kita sebut saja ED ya. Dia bentuknya nembaknya ke arah kiri. Nah, kita masukkan masing-masing, kemudian tinggal kita jumlahkan yang arah vektor satunya sama. Jadi yang I dengan I, J dengan J. Oke, kita jumlahkan sehingga dapatkan nilai berikut. 1,32 kali 10 pangkat 2 I plus 3,18 kali 10 pangkat 2 J Newton per meter. Oke, terus kalau ditanya mutlak, tinggal di kuadrat-kuadrat jumlah akar. Kalau ditanya sudut, kita pakai tan. Kenapa tan? Karena yang diketahui adalah yang sumbu I dan sumbu J, di mana IJ itu representasi dari sumbu X dan sumbu J. Kita bisa tulis tan theta adalah IY per X, masukkan nilainya, ketemu di arc tan, sehingga dapatkan sudutnya adalah 67,46 derajat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.